yang berikutnya dari Hafsah Ummul Mukminin. Wa an Hafsata Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahu al-khamsatu wa mala at-Tirmidzi wan Nasa'i ila tarjihi waqfihi wa sahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Walidarqutni la siyama liman lam yafridhu minal lail. Dari Hafsah Ummul Mukminin, istri Nabi, salah seorang di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri, barang siapa yang tidak, ya yubayyit itu dalam bahasa Arab artinya dari kata al-bayat atau al-baitutah, berada di malam hari atau melewati malam hari, atau bisa juga bermakna tidur di malam hari. Ya bata ya bitu atau bata ya bat. Malam yubayyitis siyam, barang siapa yang tidak, maksudnya meniatkan, ya maksudnya ini meniatkan berpuasa qoblal fajri, sebelum maksudnya waktu fajar. Jadi yubayyit menunjukkan itu di waktu malam. Waktu malam itu ya sejak awal malam, sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, itu semua masuk dalam cakupan kata yubayyit, ya yubayyit. Maksudnya meniatkannya di waktu malam. Qoblal fajri, sebelum terbitnya fajar. Man lam yubayyitis siyama qoblal fajri, barang siapa yang tidak meniatkan berpuasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya, tidak ada puasa baginya. Rawahul khamsatu, diriwayatkan oleh imam yang lima itu adalah Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Ya. Di sini dikatakan Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i cenderung untuk menganggap hadis ini sebagai hadis yang mauquf. Ya, mauquf artinya apa? Bukan dari perkataan Nabi, tapi dari perkataan sahabat. Itu artinya hadis mauquf. Di sini berarti kalau Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i menganggap hadis ini dari perkataan Hafsah Ummul Mukminin. Hafsah itu adalah anak dari Umar bin Khattab. Ya, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah. Ya, salah seorang di antara ibunda kaum muslimin. Wa sahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Adapun Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, maka mereka mensahihkan hadis ini sebagai hadis yang marfu, ya, sebagai hadis yang marfu, artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ad-Darqutni meriwayatkan la siyama liman lam yafridhu minal lail, tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya sejak malam. Ya, jadi maksudnya sama. Baik, hadis ini menunjukkan wajibnya kita meniatkan berpuasa sejak malam hari. Ya, siapa yang ingin berpuasa, maka sejak malam hari dia sudah harus memiliki niatnya. Niat itu adalah merupakan salah satu dasar diterimanya amal. Amal yang dikerjakan tanpa niat maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan sebuah hadis yang sangat kita kenal, ya, mungkin semua kita sudah hafalkan, innamal a'malu binniyat. Hanya saja setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Ya, bergantung pada niatnya. Maka yang tidak meniatkan berpuasa, maka dia tidak dianggap sebagai puasa yang sah. Dan niat itu sudah harus ada sejak malam, sebelum terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar, sudah masuk waktu sholat subuh, dan dia belum memiliki niat untuk berpuasa, artinya dia tidak berniat puasa sejak malam. Atau dia meniatkan tidak akan berpuasa pada hari itu, dan sampai terbit fajar dia belum memiliki niat, berarti kalau dia berpuasa pada hari itu, maka puasanya tidak sah. Dan ini berlaku untuk puasa yang wajib. Ya, berlaku untuk puasa yang wajib. Karena untuk puasa sunnah, ada hadis setelah ini yang menunjukkan bahwasanya puasa sunnah itu boleh niat
niatnya baru ada di pagi hari atau di siang hari. Yang penting dia belum makan sejak terbitnya fajar, ya, belum makan, belum minum sejak terbit fajar, dan dia baru berniat di pagi hari atau di siang hari untuk berpuasa, maka itu dibolehkan untuk puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib, maka niat ini sudah harus ada sejak malam hari. Ya kan, itu biasanya kalau kita sholat tarawih kadang-kadang ada imam yang mengingatkan, ya, mari kita berniat untuk berpuasa besok hari. Nah, sebenarnya cukup sampai di situ aja, ingat aja untuk berniat. Dan niat itu letaknya dalam hati. Ya, tidak ada lafaz yang khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya nawaitu shauma ghadin, ya, adaan li adai fardhi syahri, dan seterusnya. Ini tidak perlu kita membebankan diri untuk kemudian mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, ya, karena Nabi juga tidak mengajarkan bahwa kita harus mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, seperti misalnya ketika akan sholat, ketika akan puasa. Nabi hanya menyuruh kita berniat, dan niat letaknya di dalam hati. Kan itu semua ulama sepakat bahwa jika berbeda antara niat yang ada dalam hati dengan apa yang diucapkan, maka yang dinilai oleh Allah adalah apa yang ada dalam hati kita. Ya, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang kita ucapkan. Ya, itu kesepakatan seluruh ulama. Kenapa? Karena niat letaknya di dalam hati. Nah, kadang-kadang sebagian orang menjadi terhalang dari sebuah ibadah hanya karena dia tidak mengetahui lafal niatnya. Nah, ini salah satu apa namanya akibat, ya, salah satu dampak, ya, kalau kemudian kita mengharuskan orang-orang itu mengucapkan lafaz-lafaz tertentu ketika akan berpuasa. Ini akan menyebabkan orang-orang yang tidak menghafalkan lafal-lafal tersebut, ya, dia tidak akan melaksanakan ibadah. Dia bilang, ya, saya tidak paham ini, ya, bagaimana saya bisa melakukan puasa, saya tidak menghafalkan niatnya, berarti sama saja saya tidak akan sah ibadah saya. Nah, ini tentu pemahaman yang keliru, ya, pemahaman yang keliru, sehingga banyak orang-orang awam ingin melaksanakan sholat sunat, misalnya sholat duha, sholat tahajud, ya, semua nak kirim. Saya tidak tahu niatnya, saya tidak hafalkan niatnya, maka saya tidak bisa melaksanakannya, ya, karena mereka memahami kalau tidak berniat tidak sah. Betul, memang tidak berniat tidak sah. Cuma yang salah difahami oleh mereka bahwa niat itu harus dilafalkan dengan lafal-lafal tertentu. Kalau tidak diucapkan seperti itu, maka ibadah tidak sah. Nah, jadi kita niat itu dalam hati bahwa ada keinginan untuk berpuasa pada keesokan harinya. Maka jika ada orang yang misalnya meniatkan bahwa besok saya tidak akan puasa, misalnya karena dia berniat untuk musafir misalnya. Musafir kan diizinkan tidak berpuasa. Dia berniat, besok saya akan musafir dan saya tidak akan puasa. Jadi sampai pagi hari dia tidak berniat untuk berpuasa. Dia malah berniat untuk tidak puasa. Ya, karena dia akan bermusafir. Ternyata hari itu misalnya dia batal bermusafir. Ya. Maka apakah dia boleh kemudian meniatkan puasa setelah pagi hari, setelah siang hari? Jawabannya, kalau dia meniatkan tidak sah. Meskipun ulama mengatakan dia mesti menahan untuk menghormati bulan Ramadan dan orang sedang berpuasa, ya, karena dia tidak jadi musafir, dia harus menahan. Ya. Tetapi jika dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Dia harus mengganti pada hari yang lain karena tidak ada niat sejak sebelum fajar. Jadi tidak memiliki niat. Karena sebuah ibadah itu tadi kita katakan harus ada niatnya. Kalau kita misalnya mulai sebuah ibadah, awal ibadah tanpa niat, di pertengahan ibadah baru ada niat, maka awal ibadah itu tidak diterima. Jika ibadah bagian awal tidak diterima, maka ibadah seluruhnya rusak. Karena ini ibadah bersambung. Ibadah puasa bersambung dari fajar sampai terbenam matahari. Kalau misalnya dari terbit fajar sampai jam 9 pagi kita belum punya niat berpuasa, nanti jam 9 baru muncul niat kita, oh enggak, jadi pergi saya harus berpuasa hari ini, baru saya meniatkan saya ingin puasa. Berarti dari sejak terbit fajar sampai jam 9 pagi saya tidak memiliki niat.
Meskipun saya belum makan, saya belum minum. Ya, meskipun saya belum makan, saya belum minum, tapi saya melakukannya tidak dengan niat puasa. Maka puasa dari fajar sampai terbenam matahari itu ada bagian awalnya yang tidak disertai niat, bagian awalnya ini rusak. Ya, bagian awalnya rusak karena tidak punya niat. Nah, karena puasa merupakan satu bagian utuh yang tidak terpisahkan, maka jika bagian awalnya rusak, maka seluruhnya akan menjadi rusak. Nah, begitulah sama dengan sholat. Sholat juga adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Memang ada rakaat 1, 2, 3, 4, ya, ada jumlah rakaatnya, tetapi dari takbir sampai salam adalah satu ibadah yang tidak terpisahkan. Sehingga misalnya kalau ada orang sholat linglung-linglung, ya, dia takbir tidak sadar, nanti sudah selesai Al-Fatihah baru dia sadar, saya dalam sholat ini, ya, baru dia meniatkan sholat, maka sholatnya batal, ya, karena dia tidak punya niat. Sebelum sholat tidak ada niat, masuk sholat tidak ada niat, nanti pertengahan sholat baru sadar, ya, baru sadar bahwa saya masuk dalam sholat karena beban pikiran misalnya, ya, maka ini sholatnya batal. Kenapa? Karena bagian awal sholatnya, meskipun dari takbir sampai Al-Fatihah saja, waktu yang singkat, dia tidak punya niat, baru kemudian sadar bahwa dia, oh iya, saya sedang sholat ternyata ini, ya, dia baru sadar, maka sholatnya semuanya rusak. Karena bagian pertamanya rusak, dan sholat adalah bagian yang tidak terpisahkan, maka seluruhnya sholatnya itu rusak. Demikian pula dengan puasa. Nah, berbeda dengan puasa hari pertama dengan puasa hari kedua. Ya, puasa yang 1 bulan itu memang dia adalah satu bagian puasa Ramadan, tapi dia terpisah-pisah. Ya, puasa dia pertama bukan puasa hari kedua, karena dia tidak bersambung. Ada jedanya, ada saat di mana orang berbuka dan tidak berpuasa. Maka puasa hari pertama bukan puasa hari kedua. Jadi kalau puasa hari pertama batal, puasa hari kedua tidak terpengaruh dengan puasa di hari yang pertama.